Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Rodia Uliani dengan NIM C1C01815, Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi akan mempresentasikan hasil presentasi saya, di mana dalam presentasi ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi akuntansi syariah, di mana dalam materi ini yaitu yang berjudul Islam dan Syariah Islam. Materi Islam dan Syariah Islam ini terdapat 6 pembahasan, yaitu yang pertama, makna Islam, yang kedua, dasar-dasar ajaran Islam, yang ketiga, hukum Islam, yang keempat, klasifikasi hukum Islam, yang kelima, sasaran hukum Islam, dan yang keenam, yaitu tujuan syariah. Memasuki pembahasan yang pertama, yaitu makna Islam. Islam dari segi bahasa berasal dari kata aslama, yuslimu, islaman, yang artinya tunduk dan patuh. Islam adalah sebuah pedoman hidup dan kehidupan yang dikeluarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta, pemilik, pemelihara, dan penguasa tunggal alam semesta, agar manusia tunduk patuh dan pasrah kepada ketentuannya untuk meraih derajat kehidupan lebih tinggi, yaitu kedamaian, kesejahteraan, dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Pembahasan yang kedua yaitu dasar-dasar ajaran Islam. Yang pertama yaitu ada akidah, di mana kata akidah berasal dari bahasa Arab akad yang berarti ikatan. Menurut ahli bahasa, akidah adalah perjanjian yang teguh dan kuat, terpatri dalam hati dan tertanam di dalam lubuk hati yang paling dalam. Yang kedua yaitu syariah. Dari sisi terminologi, syariah bermakna pokok-pokok aturan hukum yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dipatuhi dan dilalui oleh seorang muslim dalam menjalani segala aktivitas hidupnya di dunia. Yang terakhir yaitu akhlak. Akhlak sering juga disebut sebagai ihsan dari kata Arab hasan yang berarti baik. Akhlak dalam Islam mengatur hubungan manusia dengan Allah, Rasul, sesama manusia dan alam, serta dirinya sendiri. Yang selanjutnya yaitu hukum Islam. Hukum Islam secara istilah disebut juga hukum syara, adalah hukum Allah yang mengatur perbuatan manusia yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk dikerjakan atau ditinggalkan, atau pilihan antara dikerjakan atau ditinggalkan oleh para mukallaf. Pada dasarnya, tujuan dari hukum Islam adalah untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Yang selanjutnya yaitu klasifikasi hukum Islam. Terdapat 5 klasifikasi hukum Islam, yaitu yang pertama wajib, yang kedua mandub, yang ketiga haram, karohah, dan yang terakhir yaitu mubah. Sasaran hukum Islam ada 3, yaitu yang pertama penyucian jiwa, yang kedua menegakkan keadilan dalam masyarakat, dan yang ketiga yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia. Penyucian jiwa dimaksudkan agar manusia mampu berperan sebagai sumber kebaikan, bukan sumber keburukan bagi masyarakat dan lingkungannya. Dalam menegakkan keadilan masyarakat, meliputi segala bidang kehidupan manusia, termasuk keadilan dari sisi hukum, sisi ekonomi, dan sisi persaksian. Mewujudkan kemaslahatan manusia dikenal sebagai maqasidus syariah, di mana terdapat 5 unsur pokok yang harus dijaga, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan pembahasan yang terakhir yaitu mengenai tujuan syariah. Secara umum, maksud dan tujuan syariah Islam adalah untuk mendatangkan kemaslahatan dan sekaligus menolak kemudaratan dalam kehidupan umat manusia. Konsep ini dikenal dengan maqasidus syariah. Dalam maqasidus syariah terdapat 5 unsur pokok yang harus dijaga, yaitu harta, akal, keturunan, jiwa, dan agama. Secara filosofi, seluruh kegiatan harus sesuai dengan maqasidus syariah, yaitu seperti muamalah, ibadah, hak khusus, hak umum, dan ekonomi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan keliruan, saya minta maaf. Semoga presentasi ini bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih atas perhatian teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.